Nah, di wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rela Azmi dengan NIM 122309193 dari kelas E, di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya itu studi kasus 1 dan studi kasus 2 menggunakan aplikasi ProModel. Yang pertama itu adalah studi kasus 1, yang dimana itu soalnya ada di sini. Nah, pertama itu kita buka aplikasi ProModel, terus kita bikin new. Cuma itu kita isi namanya studi kasus 1. Kita pilih unitnya menit, distance unitnya feet. Kalau kita tekan OK, di mana nanti munculnya itu bakal seperti ini. Kita masuk ke pro modelnya yang pertama gitu kita pilih build ini, yang dimana kita bakal pakai 4, yaitu ada location, entities, processing, dan arrivals. Kita pilih location. Nah, di location yang dimana itu kita milih grafiknya sesuai dengan soal yang diberikan. Itu yang pertama ada gudang bahan baku yang dimana kita pilih grafik building ini, kita tekan, terus kita taruh di sini. Nah, terus kita sesuaikan bentuknya, lalu kita edit tuh building menjadi gudang misalnya. Nah, lalu untuk pemberian namanya itu kita tekan checklist new ini, lalu kita klik AA ini, kita taruh di bawahnya, nah dia otomatis. Untuk menghapusnya kita bisa klik kanan, lalu kita delete gudang. Nah, untuk eh, yang harus kita bikin itu ada gudang bahan baku, peleburan, pencetakan, dan juga gudang plastik jadi. Di mana itu bisa dilihat di layar. Nah, untuk selanjutnya itu kita isi tuh kapasitinya, yang dimana itu untuk gudang bahan baku kapasitinya ada 50, untuk peleburan ada 1, pencetakan 1, finishing 1, dan untuk gudang plastik jadi itu ada 50. Nah, selanjutnya kita lanjut ke step 2 yaitu entities, yang dimana itu kita memilih raw material, yang dimana kita edit namanya menjadi plastik. Lalu jangan lupa kita mengedit dari plastik tadi menjadi ininya 15, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita lanjut lagi ke processing, di mana itu kita memasukkan satu persatu, yang dimana itu caranya kita klik entities, lalu kita pilih plastik tadi, terus location pertama kita pilih gudang bahan baku, operationnya kita kosongin, outputnya berupa plastik, destinationnya yang pertama peleburan, terus move logicnya itu kita isi move for 1,5 menit. Yang kedua itu sama caranya. Nah, itu yang pertama kita masukin aktivitasnya plastik, location-nya kali ini peleburan. Kalau operationnya ini kita kasih wait 6 menit. Nah, untuk outputnya itu plastik juga, destination-nya kali ini itu berupa pencetakan. Lalu untuk move logic-nya itu move for 1 menit. Yang ketiga itu lanjut entitasnya masih plastik, location-nya pencetakan. Kalau yang ini operationnya itu berupa wait and dalam kurung 2,9, 0,989. Nah, outputnya juga plastik, destination selanjutnya itu finishing, dan untuk move logic itu move for 1 menit. Selanjutnya itu yang end use-nya masih plastik, location kali ini finishing, operationnya wait 3 menit, outputnya berupa plastik juga, destination-nya itu gudang plastik jadi, move logic-nya move for 2 menit. Selanjutnya yang terakhir itu ada entities, yang terakhir itu kita isi entities-nya ya, plastik lagi, location-nya itu gudang plastik jadi, outputnya plastik, nah destination-nya itu karena udah terakhir maka udah exit selesai. Nah, terus lanjut ke Arifals. Arifals ini kita isi entitasnya plastik. Location-nya itu gudang bahan baku. Quantity X-nya tuh ya 4. Occurrence-nya ada 14. Frekuensinya ada 10. Nah, kalau udah keisi semua, kita lanjut ke simulation. Kita pilih option. Sesuaikan dengan soal di mana itu jam kerjanya itu ada 8 jam per hari. Berarti rantainya 8, ini hour, dan replikanya itu 1. Kita klik run. Lalu kita
kita lihat resultnya yang dimana itu ada berupa general report dari studi kasus 1 yang udah sangat lengkap, di mana ada locationnya, ada location state multi, location state single, valid arrivals-nya 0, entity activity-nya, dan juga entity state-nya. Nah, begitu untuk studi kasus 1. Lanjut, kalau mau lanjut ke studi kasus 2 itu kita pilih lagi kayak tadi, bikin baru, kayak file, terus new, kayak terus isi studi kasus 2. Ininya masih minutes, ininya fit. Klik OK. Nanti bakal muncul kayak ini. Nah, ini tuh kita seperti studi ke satu. Pertama kita pakai location dulu di step pertama, di mana itu kita pilih grafik. Untuk studi kasus 2 ini agak berbeda, yang mana itu kita memakai truck, semi truck untuk gudang kedatangan, yang mana itu kita pilih itu bentuknya seperti ini. Kita tekan, terus kita taruh di sini. Nah, ini kan dia kan arahnya ke kiri, nah harusnya itu arahnya ke kanan, yang mana itu kita edit dulu. Kita kita okein. Nah, nanti bakal kayak gini. Terus jangan lupa kita edit juga sesuai gudang kedatangan. Terus kita klik A seperti penamaan. Seperti itu. Hasilnya itu bisa dilihat di layar ini. Terus untuk jangan lupa juga kita kasih nama. Terus untuk yang ini itu conveyor, yang mana itu nggak ada di sini tapi di sini. Yang dimana caranya itu kita klik. Terus kita klik satu, kita tarik ke arah yang kita inginkan. Satu, terus kita arahin. Nah, untuk di akhir kita klik 2 kali. Nah, misalnya kayak gini. Terus jangan lupa juga kita ganti namanya, terus dikasih namanya seperti tadi. Hal-hal yang perlu kita bikin tuh ada gudang kedatangan, conveyor input, terus ada pemotongan besi, terus ada perakitan besi, ada finishing besi, ada conveyor output, terus ada buffer juga di bagian bawah sini. Di bawah sini. Terus ada gudang besi yang di akhir. Hasilnya itu bisa dilihat di layar. Pastikan urutannya seperti ini juga. Lanjutnya kita isi capacity, yang dimana itu untuk capacity gudang kedatangan itu ada 100, untuk conveyor input ada 15, pemotongan besi 1, perakitan besi 1, finishing 1, conveyor output dan buffer itu infinite, nggak ada batas, dan untuk gudang besi itu ada 100. Selanjutnya kita ke step 2, yaitu entities, yang dimana itu kita untuk kali ini raw materialnya itu maksudnya bahan yang kita gunakan itu berupa besi, lalu kita pilih barel ini, terus kita jangan lupa edit namanya menjadi besi. Lanjut, pastikan juga ininya udah sama, ininya nggak perlu diedit. Oke, kita lanjut ke processing. Nah, processing ini hmm, seperti yang pertama tadi, yang pertama itu kita masuk ke entitiesnya. Entities kita kalau ini besi, maka kita pilih besi. Location yang pertama itu gudang kedatangan. Terus operation yang kosong, outputnya berupa besi juga. Destination pertamanya itu conveyor input dengan move logicnya itu move for 0,3 menit. Nah, yang kedua itu sama, entitiesnya masih besi. Entities semua ini pasti besi dan outputnya pasti semua besi. Untuk location yang kedua itu conveyor input, operationnya kosong, destinationnya itu pemotongan besi, logicnya kosong. Nah, untuk yang ketiga itu ada pemotongan, location-nya itu pemotongan besi dengan operation-nya itu wait 3 menit. Outputnya ada dua, itu besi, dan yang mana destination-nya ada dua, itu ada perakitan besi dan buffer. Dengan yang perakitan besi itu move logic-nya move for 0,5 menit dan buffer itu move for 0,3 menit. Selanjutnya ada location buffer, di mana itu uh, operationnya masih kosong, outputnya besi, terus destinationnya itu perakitan besi, yang dimana move logicnya itu move for 0,2 menit. Terus ada perakitan besi, yang dimana itu locationnya itu perakitan besi, operationnya weight unit 0,7, nah besi, destinationnya finishing besi, move for 1,2 menit, terus
Selanjutnya lagi, kita isi lokasinya finishing besi, weight 2 menit, outputnya besi, destinationnya conveyor output, move logicnya move for 1,5 menit. Terus lagi locationnya conveyor output, operationnya kosong, outputnya besi, destination gudang besi, move logicnya kosong. Terus yang ini terakhir locationnya itu kita pilih gudang besi, outputnya besi, karena udah di akhir maka destinationnya itu exit, dengan move logicnya kosong. Nah, pastiin semuanya udah sama, terus jangan lupa kita save. Pokoknya semua apapun itu, save aja. Terus kita pilih rivals, yang dimana itu kita pilih entitiesnya besi, locationnya gudang kedatangan, quantity, quantity nya kita isi 2, occurrence-nya isi 20, frekuensinya 15. Nah, selanjutnya kita klik simulation, terus pilih option, yang dimana itu kita runtime-nya kita jadiin 8, terus ini jadiin hour, replikanya itu ada 10. Lalu kita klik run, kita tunggu sampai 10 kali replika, terus kita lihat hasilnya. Nah, di mana itu kita pilih replikanya tuh all. Nah, ini udah kelihatan hasilnya dari general report. Terus dari kasus 2 itu ada location, state multi, state single, fail array false, gak ada yang gagal, certificate, dan entity state. Sekian dari penjelasan saya tentang pengerjaan studi kasus 1 dan 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.